Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tio dari Baitul Mal Insan Mandiri, KSPPS BMT Insan Mandiri. Baik teman-teman pendengar maupun yang membuka atau yang melihat podcast ini. Ini saya mau sedikit ngasih pengantar. Jadi pada podcast kali ini kita akan sedikit membahas isu yang masih hangat lah. Walaupun isunya ini masih beberapa sudah berjalan 1 bulan, yaitu tentang perjuangan para saudara kita yang ada di Palestina. Dari bagaimana perjuangan ini, kemudian apa saja yang harus kita lakukan sebagai saudara kita, sesama saudara kita, walaupun kita ada di beda negara dan tentunya juga jauh dari Palestina. Pada kesempatan podcast kali ini kita telah menghadirkan beliau Bapak Tulus Hidayat selaku pengawas KSPPS BMT Insan Mandiri. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Tulus Hidayat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan sedikit berbicara mengenai Palestina. Gini Bapak Tulus, kita kan sudah tahu itu kan Palestina ya sudah lama sekali bentuk, bisa dikatakan ya bentuk penjajahan, bentuk perebutan wilayah. Ini kira-kira kita sebagai saudara umat muslim, bagaimana kepedulian kita bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Ya, baik Mas Tio. Sebelumnya saya mau tandaskan dulu ya. Iya. Kalau kita bicara masalah Palestina, sebenarnya bukan hanya masalah dari sisi satu persamaan akidah, tidak hanya sekedar itu. Tapi justru kita akan soroti bahwa masalah Palestina yang terjadi sekarang ini lebih pada masalah kemanusiaan ya Pak. Sehingga kalau kita bicara masalah human, bicara manusia, bicara masalah kemanusiaan, maka kaitannya dengan sesama muslim. Kalau sesama muslim jelas iya. Cuman ketika kita bicara masalah humanity, kemanusiaan, maka ada ungkapan yang sudah sering teman-teman dengarkan, sudah teman-teman ketahui bahwa sebenarnya untuk kita peduli kepada Palestina, cukuplah kita menjadi manusia kan. Ya. Jadi tidak harus menjadi seorang muslim. Ya. Nah itu. Cuman yang kita menjadi agak bertanya ketika ya banyak orang memberikan satu pendapat, memberikan satu stigma bahwa ngapain kita bantu Palestina, sementara kita di sekitar kita juga masih banyak orang yang membutuhkan kan, seperti itu. Kita coba untuk soroti kaitannya dengan saudara kita di Palestina. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa harus saudara kita di Palestina, kenapa nggak jadi sekitar kita? Itu Pak, saya juga sering kenapa yang jauh dibantu tapi kadang yang dekat itu malah misalnya ya kalau peribahasanya gajah di pelupuk mata nggak tampak tapi kuman di jauh itu tampak. Itu kan ya kebanyakan orang sih Pak ya, bagaimana itu kira-kira? Nggak apa-apa. Jadi apa yang dikatakan orang atau kemampuan seorang berikan satu literasi bahasa kemudian muncul dalam bentuk ungkapan ya, itu dipengaruhi banyak hal ya, termasuk sejauh mana dia memahami satu persoalan, kemudian sejauh mana dia punya empati kepada persoalan itu. Nah, kita kembali kepada Palestina. Jadi oke, kita yang namanya
membantu pasti ya. Rasulullah juga memberikan satu sabdanya. Jadi kalau kita memberikan satu bantuan kan diutamakan yang paling dekat dulu, ya, yang paling dekat dulu. Cuman kan ini kan khusus ya. Jadi kalau kita lihat Palestina ini kan berbeda dengan kasus yang lain. Iya. Nah, ini kasus yang luar biasa pelik, luar biasa menyangkut berbagai sisi, baik itu sisi kemanusiaan, sisi ekonomi, sisi politis, banyak sekali. Nah, cuman kita fokus saja lah. Sekarang kita fokus di kemanusiaan. Nah, gitu. Iya. Oke, gitu. Oh iya. Jadi gitu ya teman-teman. Walaupun apa ya istilahnya orang-orang di sekitar kita juga membutuhkan, tapi kita juga ikut membantu dalam kemanusiaannya yang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina itu. Jadi gitu. Terus gini Pak, ini kan apa ya masalah kemanusiaan ya, kita nggak ngomongin agama lah, pasti yang korbannya agama Islam ya banyak, non Islam ya juga banyak. Di balik masalahnya ini kan kemanusiaan. Jadi apa ada hikmah di balik itu, ada apa Pak? Maksudnya hikmah terjadinya kemanusiaan, tragedi kemanusiaan ini, apakah mungkin salah satunya adalah hikmah menggerakkan khususnya umat manusia di belahan dunia agar menyoroti Palestina atau gimana Pak? Oke, sekali lagi saya akan tandaskan ini bukan sekedar masalah agama, tapi justru malah kemanusiaan. Iya. Oke. Kalau Tio tanya apa hikmah ya, sebenarnya banyak. Maka sebagai seorang Muslim kita dituntut untuk bisa lebih peka, bisa lebih memahami persoalan-persoalan umat. Artinya ketika kita bicara masalah persoalan umat, pasti juga menyangkut dengan kemanusiaan. Hikmahnya apa kan seperti itu? Ratusan abad yang lalu ya, jadi Rasulullah itu pernah bersabda ya, yang apa namanya satu hadis Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad, kemudian Baihaqi dan Abu Dawud ya, beliau mengatakan, hampir saja kalian itu akan dibinasakan ya, oleh orang-orang kafir, seperti orang-orang yang berebut makanan di atas piring gitu ya. Lantas satu orang berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, apa jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasul, kan gitu ya. Lalu Rasulullah menjawab, enggak, jumlahmu enggak sedikit. Justru waktu itu kamu nanti akan menjadi umat yang banyak sekali. Cuman Allah menjadikan musuh-musuh kalian itu nggak takut sama kalian. Kalian itu hanya seperti buih di atas air, banyak tapi nggak ada artinya. Gini Pak, berarti itu bisa buih yang terombang-ambing di lautan yang nggak punya kekuatan lah itu, Pak. Ya, saya pernah dengar itu. Ya, karena kita tuh jumlahnya banyak, tapi kita nggak punya kekuatan. Kenapa? Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh pada orang-orang Muslim. Lalu mereka bertanya lagi satu orang kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Gitu. Apa itu? Jadi Allah mencabut rasa takut atas musuh-musuh Allah kepada kalian, dan Allah sematkan wahan di dada-dada kalian. Lalu apa wahan itu? Ya. Jadi kata Rasulullah, wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Kita nggak usah jauh di Palestina lah ya, gitu ya. Jadi orientasi hidup kita yang perlu kita pertanyakan ya. Jadi apa sih kita hidup buat apa gitu ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan zaman Rasulullah dulu, hidupnya Rasulullah, hidupnya sahabat itu buat dakwah, untuk jihad gitu. Tapi hidup kita sekarang ini, ketika kita jauh dari sahabat, jauh dari masa Rasulullah, maka orientasi itu semakin kesini semakin bergeser. Jadi kalau sekarang ini umat Islam terombang-ambingkan, tidak ditakuti oleh musuh-musuhnya, Allah sudah memberikan kode, Rasulullah sudah memberikan info ini jauh-jauh hari sebelum saat ini. Sebelum 14 Jadi abad kalau sekarang ini banyak
banyak saudara kita umat Muslim tertindas, dan Anda bisa lihat betapa saudara-saudaranya ya hanya diam 1000 bahasa, paling juga memberikan bantuan dan sebagainya. Dan tidak sedikit yang sama saudara justru malah menghujat, kan seperti itu. Nah, inilah hikmah yang Allah tunjukkan kepada kita semuanya, bahwa hadis Nabi itu berlaku. Iya, Pak. Hikmahnya satu itu. Itu berlaku sepanjang zaman kan. Nabi ya istilahnya sudah apa yang diucapkan atau yang keluar dari beliau itu jadi pegangan sepanjang zaman. Iya, itu tetap berlaku ya. Jadi hadis Nabi berlaku. Maka apa yang katakan Rasulullah ya kita mesti sami wa ta'at. Iya, Pak. Kalau kita sekarang tercerabut rasa takut musuh pada kita, ayo kita introspeksi, saya dan jenengan semuanya. Jadi ketika saat ini saudara kita di Palestina seperti itu, sementara negara-negara lain, negara-negara Muslim tidak bisa berkutik sama sekali, hanya diam 1000 bahasa. Banyak faktor, banyak faktor. Kita tidak akan kemana-mana. Saya hanya ingin mencoroti ini masalah kemanusiaan. Iya, Pak. Nah, hanya masalah kemanusiaan itu pun banyak saudara kita yang tidak mau bergerak untuk Palestina. Jangankan di sektor global, di sekitar kita saja. Kalau kita lihat ya, kita melebar sedikit ke potensi. Iya. Jadi sebenarnya potensi infak, potensi zakat di negara kita masih jauh dari target. Potensinya luar biasa. Tetapi ketika kita mengumpulkan, ini yang belum bisa. Karena satu sisi dari sisi perorangan muzakinya, satu sisi dari amilnya. Itu potensi yang bisa kita berikan kepada mereka. Itu juga menjadi PR dari Baitul Mal, kita belum bisa memaksimalkan. Di Baitul Mal itu ya. Jadi orang-orang kaya itu ya, orang-orang kaya itu sebenarnya menunggu atau kadang malah bingung. Saya punya kekayaan, saya punya harta, kemana saya harus menyalurkan? Kalau sekedar memberikan, itu mudah, banyak sekali lembaga gitu ya. Cuman kalau saya ditanya, Pak misalnya, Pak Anda mau menyalurkan hartanya kemana? Pasti saya akan melihat profil dari lembaganya dulu. Ya. Jadi silakan jenengan datangi mereka, kemudian diajak silaturahim, diskusi, dibantu ya. Mereka butuh bagaimana caranya mereka bisa mengeluarkan zakatnya seperti itu. Nah, termasuk ketika ada peristiwa di Palestina dan sampai saat ini belum selesai, ini terbuka lebar semangat saudara-saudara kita di Indonesia untuk membantu Palestina. Itu ya, Pak. Sebelum ini masuk ke masalah ya sedikit ekonomi lah, Pak. Ini masih terkait tentang kemanusiaan. Itu bagaimana kita menjaga ukhuwah dalam peristiwa ini dengan saudara kita yang ada di Palestina. Maksudnya ukhuwah gimana? Ya, ukhuwah sesama muslim. Ukhuwah sesama insan manusia aja lah, Pak. Kan ini tragedi kemanusiaan ya. Sekali lagi kita akan bahas khusus untuk inilah kemanusiaan. Jadi yang pertama saya sampaikan, satu, selama kita diikat dengan 2 kalimat syahadat maka kita bersaudara. Ya. Jenengan pernah bersyahadat, saya juga pernah bersyahadat. Maka ketika 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang dan semua orang yang sudah terikat, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia ada satu ikatan. Ya. Ikatan apa? Ikatan persaudaraan. Maka sepantahnya satu muslim dan muslim yang lainnya itu bersaudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menghadapi masalah seperti Palestina misalnya, maka tadi kami sampaikan cukuplah menjadi manusia untuk peduli kepada Palestina. Tidak perlu harus menjadi seorang seperti itu. Lalu bagaimana hubungan kita dengan yang non muslim kan seperti itu? Ya
Kaitannya dengan muamalah, Rasulullah mencontohkan ya baik-baik saja kan. Iya. Bagaimana Rasulullah berhubungan dengan orang Nasrani, bagaimana Rasulullah berhubungan dengan orang Yahudi. Iya. Apalagi ini hal yang muamalah itu kan boleh-boleh Boleh saja. sih. Ya, Boleh. kita bisa bersikap adil kepada siapapun. Jadi ketika kita malah berbuat yang tidak baik pada non Muslim, berarti kita juga dolim kan? Iya, Pak. Ya, Sepakat ini luar ya. biasanya Islam seperti itu. Maka ketika ada kasus Palestina ini, ayo kita dorong, ayo kita semangati orang-orang, ayo saudara-saudara kita, baik itu Muslim non Muslim, ayo kita bantu saudara kita di Palestina. Iya. Ini bukan masalah agama. Nah, Iya, murni ini masalah kemanusiaan. Nah, itu. Iya. Jadi itu teman-teman. Jadi apa tragedi yang ada di Palestina itu murni tragedi kemanusiaan, tidak tragedi agama seperti yang disampaikan oleh Pak Tulis. Ya bagaimana kita ada sih tetap satu sih ada motif agama juga ada. ya. Artinya dari ini ya dari Yahudinya. Iya. Jadi kalau Palestina kan semangat mempertahankan negara. Iya. Kalau semangat mempertahankan negara kan juga dalam Islam kan juga nasionalisme itu kan juga harus gitu ya. Iya. Jadi memang ada faktor agama juga iya. Iya juga. Cuman hari ini kita fokus di kemanusiaan. Iya. Ya Pak, ini sedikit Pak. Apa itu masalah ekonomi kan masih hangat ini. MUI mengeluarkan fatwa tentang boykot produk-produk yang mendukung atau berafiliasi dengan maksudnya mohon maaf yang menjajah Palestina sekarang. Itu gimana tanggapannya Pak? Yang pertama dipahami dulu bahwa pada prinsip utama jual beli itu hukumnya boleh kan? Iya. Nah, cuman ketika ini ada satu tragedi kemanusiaan yang luar biasa yang sifatnya global, ya. Kemudian ada satu lembaga keagamaan dalam satu negara. Kalau di negara kita ini sebut aja MUI, gitu ya. Ya. Jadi ketika MUI sudah memberikan suatu fatwa bahwa haram membeli barang-barang, produk-produk dari satu perusahaan, ya, atau dari sebuah negara yang ikut mendukung agresi militer Israel. Ya. Yang pertama, sebagai seorang Muslim kita harus sami wa ta'at. Iya. Karena amir kita yang punya kewenangan, ya, memberikan satu fatwa, artinya itu sudah berdasarkan dengan kaidah fatwa seperti apa, maka kita tinggal sami wa ta'at saja, kita patuhi saja kan, seperti itu. Ya. Yang kedua, ada pertanyaan, pernah saya mendengar itu, nanti untuk produk-produk itu yang toh juga mereka orang Indonesia juga kan, gitu ya. Jadi produk A misalnya, produk A itu produknya dari perusahaan ini punya tenaga kerja Indonesia itu jumlahnya ratusan ribu. Lah nanti mau dikemanakan ini Pak? Apa nggak dolim seperti ini kan, gitu ya? Ya. Jadi ada banyak seperti itu pertanyaan, dan saya kira itu tidak pas. Kenapa? Karena membandingkan satu dengan yang lain harus apple to apple. Iya Pak. Kalau ini kan membandingkannya, ini tragedi kemanusiaan yang luar biasa global dibandingkan dengan segelintir orang, hubungannya masalah perut doang gitu loh. Iya. Ya. Kalau orang bekerja dalam pekerjaan jadi PHK misalnya, hanya urusan perut kan itu ya. Nah, dia bisa mencari pekerjaan yang lain. Tetapi ketika ini masalah Gaza, masalah kemanusiaan, hidup dan mati, ini kehormatan. Iya. Yang nggak bisa dibandingkan seperti itu dengan urusan perut lah ya Pak. Nggak bisa. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Yang ketiga gini, saya sepakat ketika oke lah fatwa MUI, cuman sebagai seorang Muslim kita juga harus punya ini ya, harus punya produk, kemudian Muslim itu juga harus menggunakan produknya. Sebenarnya produk kita banyak ya, kalau jenengan bisa lihat di produk-produk Muslim itu luar biasa banyak. Cuman memang kita saja yang kadang-kadang nggak mau atau gengsi dan sebagainya produk itu. Sebenarnya
dari kualitas nggak jauh. Ya istilahnya yang bermerek lah Pak kalau Iya, orang-orang sekarang. Jadi branded lah. Jadi Iya. kalau di toko kita itu kan, jadi kan ada barang-barang fast moving ya. Jadi barang fast moving itu barang-barang yang cepat kejual. Jadi berapapun lu taruh di situ barang dalam waktu jam atau enggak atau hari atau 2 hari itu hilang, habis dibeli orang. Siapa itu ya? Itu produk-produk perusahaan-perusahaan yang brandingnya sudah baik. Oh, sudah baik, terkenal. Dan memang kebanyakan dari perusahaan-perusahaan yang dia memang support sistem Yahudi kan seperti itu. Iya. Nah, memang itu PR tantangan buat kita, ekonomi umat. Ya, mari kita bersama-sama menyadarkan diri, mengedukasi saudara-saudara kita. Ayo kita gunakan produk-produk kita. Oh iya. Cintailah produk-produk ya, khususnya umat Islam yang produk ya diproduksi oleh umat Muslim. Gini Pak, pertanyaan terakhir ini, ya masih masalah ekonomi lah. Kan ini tragedi kemanusiaan yang ada di Palestina ini tetap tidak mau mempengaruhi istilah apa ya, ekosistem yang ada atau istilahnya pasar yang ada di Timur Tengah. Contohnya misalnya karena banyak ini, maksudnya banyak itu ya ada dari sisi politik lah atau keamanan dan seterusnya dan sebagainya. Ini kan kira-kira mempengaruhi nggak sama ekonomi kita kan, khususnya dari KSPOS BMT Insan Mandiri, kira-kira berpengaruh nggak? Maksudnya saya berpandangan gini, apabila kalau secara orang awam kan melihat kalau minyak bahan bakar minyak kan ada di Timur Tengah semuanya tuh Pak. Apakah berpengaruh harga minyak naik? Apakah nanti berpengaruh misalnya di Indonesia khususnya ekonomi yang melanda di Indonesia? Iya. Gitu. Artinya sebenarnya itu masalah global ya. Ini masalah global, pasti kalau masalah global tetap ada pengaruhnya. Ya, pasti krisis ekonomi pasti terjadi. Ya tetap ada pengaruhnya, apalagi di Indonesia seperti itu. Oh iya. Cuman sebenarnya kita bisa memberikan persiapan ya. Kita bisa bersiap-siap. Sebenarnya kita kan punya SDM, punya sumber daya yang luar biasa. Kalau mungkin di Timur Tengah tadi dia menyebutkan minyak dan sebagainya, Indonesia kurang apa tentang minyak. Iya. Hanya saja memang bagaimana kita itu mengelola sumber daya kita secara cerdas gitu. Dan yang kedua juga kita tidak usah tergantung dengan minyak seutuhnya. Ada banyak energi terbarukan yang bisa kita manfaatkan. Oh iya. Sudah itu Pak. Kurang lebihnya itu topik pembicaraan kita tentang tragedi yang ada di Palestina. Terima kasih kepada Bapak Tulus Hidayat selaku narasumber pada podcast kali ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Bapak Tulus mengenai informasi ini, dan semoga sehat selalu Bapak Tulus. Demikianlah podcast dari saya, dari Baitul Mal Insan Mandiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.